Halo, Halo, halo Ki, jelas kok. udah bisa? Cek, udah. Oke, langsung aja yuk mulai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalin, nama aku Soibah. Nama aku Rizky. Jadi di kesempatan kali ini kita berdua dapat tugas sejarah Indonesia buat ngebahas tentang perlawanan rakyat Banjar. Sebenarnya tentang apa sih ini, Ki? Jadi, sebelumnya ada beberapa fakta tentang perlawanan Banjar. Di antaranya, perlawanan Banjar merupakan perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Oh gitu ya. Kamu tahu nggak sih, ternyata peperangan ini terjadi juga karena dua faktor loh. Faktor ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonominya karena Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak pada abad 17. Pada abad 19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pat Naderlandika. Apalagi di daerah itu ditemukan tambang batu bara di Pangaronan dan Kalangan. Betul banget. Kalau faktor politiknya, karena Belanda itu ikut campur urusan takhta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Pada saat menentukan pengganti Sultan Adam, maka yang diangkat adalah Pangeran Tamjidillah yang diserangi Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan mangkubumi karena tidak menyukai Belanda. Kalau selama proses jalannya Perang Banjar, gimana sih? Jadi gini, lokasi perang tepatnya berada di daerah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah, termasuk di daerah Sungai Barito. Perang ini pertama kali terjadi pada tanggal 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Pangaron. Kiai Demang Rahman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Perang terus berkobar. Tumenggung Surapati dengan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda di Sungai Barito dengan tipu muslihat pura-pura mau bekerja sama. Sementara Pangeran Hidayat juga terus berjuang menentang Belanda. Kalau masa berakhirnya gimana sih? Jadi, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Penghancuran seluruh kekuatan Belanda di Kalangan, penyerangan dipimpin oleh Pangeran Ardi Kusuma. Penggempuran dan pengepungan benteng Belanda di Pangaron, penggempuran dipimpin Pangeran Antasari, Pambakal Ali Akbar, dan Menteri Taming. Penyerangan di Tabanio, di daerah Pilihari atau Tanah Laut. Penyerangan di bawah pimpinan Demang Lahman, Kiai Langlang, dan Haji Yasin. Inilah kisah akhir dari perang perlawanan rakyat Banjar. Wih, keren banget ya. Nih aku mau kasih tambahan quotes bagus banget. Bunyinya, sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibroh, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, oleh Ahmad Fuadi. Masya Allah, mantap. Duh, gak kerasa udah panjang banget ya kita ngobrol. Iya nih, ngebahas banyak tentang fakta-faktanya, faktor penyebabnya, proses berjalannya sampai akhir dari Perang Banjar, plus sama quotesnya, hehehe. Bener banget. Jadi walaupun kita lagi di rumah aja, jangan sampai komunikasinya putus. Apalagi dibarengi belajar kayak gini. Duh, semoga aja ya pandemiknya cepet berakhir. Amin. Amin. Oke, udah yuk kita tutup dulu. Semakin panjang soalnya nanti. Siap-siap. 1, 2, 3. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam history.